Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Minafiatin dari kelas PGMI 4C. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep saya yang mengenai inovasi pendidikan disusun berdasarkan pembahasan makalah kelompok 1 hingga kelompok 6. Peta konsep ini dibuat untuk menunjukkan hubungan antar materi inovasi pendidikan secara runtut, sistematis, dan saling terhubung. Mulai dari konsep dasar inovasi pendidikan, proses inovasi, strategi penerapan, manajemen inovasi, model inovasi pendidikan, hingga akselerasi program inovasi pendidikan. Melalui peta konsep ini, kita dapat memahami bahwa inovasi pendidikan itu bukan hanya sekedar pembaruan dalam pembelajaran, tetapi merupakan proses yang terencana, dikelola dengan baik, diterapkan melalui berbagai strategi dan model, serta dipercepat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini peta konsep yang sudah saya buat. Lebih jelasnya saya taruh sini ya. Nah, pada bagian tengah peta konsep yang saya buat ini terdapat inti utama, yaitu inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan ini merupakan upaya pembaruan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran agar relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Dari konsep utama ini kemudian muncul hubungan dengan 6 pembahasan utama yang saling berkaitan. Nah, pada bagian pertama ini membahas tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Konsep dasar ini menjadi landasan utama dalam memahami inovasi pendidikan secara menyeluruh. Di dalamnya ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, ini ada pengertian. Inovasi pendidikan adalah ide, metode, atau teknologi baru yang digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus yang kedua, ini ada tujuan. Tujuan inovasi pendidikan yaitu yang pertama itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran, terus menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang kreatif, kritis, dan adaptif. Yang keempat, memecahkan berbagai masalah. Yang ketiga, ruang lingkup inovasi pendidikan. Ruang lingkup ini itu meliputi kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran, manajemen pendidikan, dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, faktor pendorong inovasi. Di antaranya itu perubahan sosial, perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, tantangan globalisasi, dan persaingan global. Terus yang terakhir, yang kelima, itu ada peran guru sebagai agent of change. Guru ini berperan sebagai inovator, motivator, fasilitator pembelajaran, dan teladan bagi peserta didik. Jadi konsep dasar ini menjadi dasar pemahaman seluruh proses inovasi pendidikan. Bagian yang kedua ini membahas proses inovasi pendidikan. Pada bagian ini dijelaskan tahapan bagaimana inovasi lahir hingga diterapkan dalam pembelajaran. Terdapat 4 tahapan proses inovasi. Yang pertama itu penemuan ide. Apa sih penemuan ide itu? Nah, tahap ini merupakan proses penemuan ide atau gagasan baru untuk memperbaiki pembelajaran. Terus yang kedua, pengembangan. Pengembangan itu ide yang ditemukan kemudian dikembangkan menjadi program yang siap diterapkan. Terus yang ketiga ada penyebaran. Inovasi disebarkan melalui komunikasi dan praktek baik. Yang keempat, penerimaan. Inovasi diterima dan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Selain tahapan proses inovasi, terdapat juga faktor keberhasilan inovasi, seperti yang pertama, dukungan sekolah dan pimpinan. Yang kedua, kompetensi guru. Yang ketiga, sarana prasarana. Yang keempat, komunikasi efektif. Yang kelima, budaya terbuka terhadap perubahan. Terus sedangkan hambatan inovasi ini meliputi resistensi terhadap perubahan, kurangnya fasilitas, SDM yang belum siap, minim pelatihan, dan keterbatasan dana. Jadi, keberhasilan inovasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesiapan lingkungan pendidikan. Selanjutnya yang ini
Yang ini bagian ketiga ini membahas karakteristik inovasi serta strategi penerapannya. Nah, ini terdapat 5 karakteristik inovasi. Yang pertama, relative advantage, yaitu keuntungan inovasi dibandingkan metode lama. Terus yang kedua, compatibility, yaitu kesesuaian inovasi dengan kebutuhan dan budaya sekolah. Yang ketiga, complexity, yaitu tingkat kerumitan inovasi. Yang keempat, reliability, yaitu inovasi dapat diuji coba terlebih dahulu. Yang kelima, observability, yaitu hasil inovasi dapat diamati secara nyata. Selanjutnya, terdapat strategi penerapan inovasi. Yang pertama, strategi top down. Strategi top down itu inovasi berasal dari pemerintah atau pimpinan sekolah. Terus ada strategi bottom up. Inovasi ini berasal dari guru atau sekolah lalu diusulkan kepada pihak terkait. Terdapat juga petunjuk penerapan inovasinya, seperti yang pertama, analisis kebutuhan, yang kedua, perencanaan matang, yang ketiga, uji coba, yang keempat, evaluasi, yang kelima, monitoring keberlanjutan. Selain itu, terdapat teknik sosialisasi inovasi. Yang pertama, pelatihan, yang kedua, workshop, yang ketiga, pendampingan, yang keempat, diskusi, dan komunitas belajar. Kemudian, faktor penerimaan inovasi dipengaruhi oleh kepemimpinan sekolah, dukungan warga sekolah, manfaat yang dirasakan, serta kesesuaian dengan budaya sekolah. Jadi, inovasi akan berhasil apabila diterapkan dengan strategi yang tepat dan sesuai karakteristik inovasi. Terus yang keempat, yang ini manajemen inovasi pendidikan. Nah, manajemen inovasi diperlukan agar inovasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Terdapat 4 fungsi utama manajemen inovasi. Yang pertama, perencanaan, meliputi analisis kebutuhan, penentuan tujuan, penyusunan program, dan penyediaan sumber daya. Terus yang kedua, pengorganisasian, meliputi pembentukan tim inovasi, pembagian tugas, struktur organisasi, dan kolaborasi yang solid. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu implementasi inovasi menggunakan metode dan teknologi baru serta pendampingan guru. Keempat, pengawasan dan evaluasi, itu meliputi monitoring, evaluasi hasil, tindak lanjut, dan perbaikan keberlanjutan. Terus komponen utama manajemen inovasi itu meliputi kepemimpinan inovatif, SDM kompeten, sarana prasarana, teknologi, dan pembiayaan. Kepala sekolah juga memiliki peran penting sebagai pengarah inovasi, motivator, pengambil keputusan, dan membangun budaya inovatif. Jadi, manajemen inovasi menjadi pengelola utama agar inovasi berjalan secara efektif. Terus yang kelima, yang ini, yang warnanya biru ini, yang kelima, ini membahas berbagai model inovasi pendidikan. Yang pertama, itu model difusi inovasi. Model ini menjelaskan penyebaran inovasi melalui komunikasi dan sistem sosial. Yang kedua, model perubahan pendidikan, yaitu perubahan bertahap dan sistematis untuk mentransformasi sistem pendidikan. Yang ketiga, school-based innovation. Inovasi berasal dari kebutuhan sekolah dan guru menjadi penggerak utama. Yang keempat, model inovasi pembelajaran. Model ini berfokus pada proses pembelajaran seperti PJB, PBL, PJBL, CTL, dan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, model berbasis teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi seperti e-learning, LMS, media interaktif, AI, VR, dan AR. Pada bagian ini juga menjelaskan kelebihan model inovasi, yaitu lebih efektif, relevan, fleksibel, dan meningkatkan keterlibatan peserta didik. Sedangkan kelemahannya itu membutuhkan biaya,
SDM adaptif, risiko teknologi, dan tidak terlalu cocok di semua konteks. Jadi, pemilihan model inovasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Yang keenam, yang keenam, ini akselerasi program inovasi pendidikan. Bagian terakhir ini membahas akselerasi program inovasi pendidikan. Akselerasi berarti upaya mempercepat penerapan inovasi pendidikan agar segera berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Strategi akselerasi ini meliputi yang pertama, digitalisasi pendidikan, yang kedua, pelatihan guru, yang ketiga, pendanaan inovasi, yang keempat, kemitraan dan kolaborasi, yang kelima, monitoring dan evaluasi keberlanjutan. Nah, pemerintah memiliki peran penting melalui kebijakan, program nasional, penguatan sarana dan teknologi, serta pendampingan dan pelatihan. Kolaborasi juga diperlukan dengan sekolah, pemerintah, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha. Pemanfaatan teknologi dilakukan melalui LMS, e-learning, aplikasi pembelajaran multimedia interaktif, big data, dan artificial intelligence. Dampak akhirnya yaitu pembelajaran lebih efektif, guru lebih inovatif, peserta didik aktif dan kreatif, serta mutu pendidikan itu meningkat. Pada bagian paling bawah terdapat output akhir dari inovasi pendidikan. Yang ini. Nah, output tersebut meliputi pendidikan berkualitas, guru profesional dan inovatif, peserta didik unggul, pembelajaran efektif dan menyenangkan, lembaga pendidikan maju, dan kesiapan menghadapi tantangan global. Artinya, seluruh proses inovasi pendidikan pada akhirnya bertujuan menciptakan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menghasilkan generasi unggul. Dari peta konsep ini dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan merupakan proses yang saling berkaitan, mulai dari konsep dasar, proses inovasi, strategi penerapan, manajemen, model inovasi, hingga akselerasi program pendidikan. Nah, seluruh bagian tersebut itu saling mendukung untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan saat saya menyampaikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.